Kalau listriknya mati ya udah CCTV-nya nggak bisa bekerja. Kemudian memorinya juga ada internal di dalam situ, dipakai micro SD tadi, tidak pakai DVR ya. Tapi saya rasa untuk penggunaan harian rumahan cukup, tampilannya juga minimalis ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Kasiris Manual Tech. Kali ini saya mau berbagi video tentang masalah CCTV yang sudah saya pakai di rumah saya, dan ini salah satu part yang mungkin pendukung untuk garasi tempat Anda, karena mungkin zaman sekarang keamanan itu adalah menjadi yang utama. Tapi di sini saya pakai CCTV WiFi yang 100 ribuan itu sering bermasalah, dan saya punya 2 titik di sini, kemudian yang ada di rumah bawah sana saya pasang ada 2 unit CCTV. Di situ ada ya, kelihatan itu dia. Nah, tapi karena harga nggak bisa bohong, setelah pemakaian kurang lebih 2 tahunan itu sekarang sudah menemui kendala. Ini masih bisa dipakai tapi susah koneknya. Jadi aplikasinya itu adalah V30 Pro, karena ini mereknya ini. Jadi dalam satu lingkup rumah itu saya pakai CCTV WiFi yang merek sama agar aplikasinya sama. Nah, saya ada pasang 2 titik. Ini rumah 1 yang itu ya, kemudian yang rumah 2 ini yang bawah. Nah, ini posisi sekarang itu listrik nyala, kemudian WiFi juga bagus. Nah, ini sering terjadi masalah perangkat nggak detect atau susah nyambungnya, contoh ini. Nah, ini jadi bisa dicek jarak jauh ya rumah saya. Ini posisi saya tadi di kantor pun sebetulnya bisa dicek itu WiFi nya itu. Nah, kalau ini masalahnya untuk mengakses mudah, tapi dia nggak bisa ngerekam, padahal memorinya sudah yang paling bagus. Ini pengaturan rekaman, dia kartu SD tidak bisa membaca. Nah, oke ya. Tapi untuk mengakses, untuk nge-view atau untuk melihat saja, dia sudah cukup bagus, jadi gampang connect. Oke. Jadi ini kita misalkan bepergian jauh, kemudian saya mau cek rumah itu, nih bisa belok-belok dia teman-teman. Selama sinyalnya bagus, tuh ada kendaraan pas lewat, dia kelihatan jelas. Untuk resolusinya gambarnya cukup terang. Nah, itu dia muter-muter sendiri. Saya gerakkan pakai HP di sini. Tuh. Nah, dia muter kan. Ini saya puter ya. Oke. Oke, saya turunkan. Tuh kan kelihatan. Nah, kita kembalikan. Nah, kalau WiFi-nya lancar dia tidak delay ya. Tuh dia gerak muter lagi ke arah yang kita inginkan, dan dia juga bisa mengikuti gerak manusia kalau motion tracknya diaktifkan. Nah, jadi WiFi ini sangat perlu sekali zaman sekarang, karena ini tidak mahal, harganya cuma 100 ribu. Cuma kendalanya yaitu setelah sekitar 2 tahun pemakaian dia sudah mulai susah untuk connect. Nah, ini tidak bisa ngerekam, padahal memorinya yang sudah ori bagus, tapi susah untuk mengakses. Oke ya. Nah, kalau yang satunya, yang CCTV satunya itu mau ngerekam, tapi ini susah untuk masuk perangkat offline tulisannya. Jadi sama aja kita itu kesusahan untuk mengakses WiFi ini, CCTV ini. Jadi yang satunya itu susah ngerekam pakai memori padahal udah ori, yang satunya itu susah masuk. Nah, karena mengingat harganya cuma 100 ribu, saya juga gak kebanyakan protes toh. Akhirnya saya beli lagi. Nah, kita review bareng untuk rekomendasi CCTV yang mungkin sangat recommended di tahun ini. Meskipun produk ini bukan produk baru ya, sudah produk lama, tapi untuk budget yang murah, untuk yang kita kaum mendang-mending, saya rasa ini masih recommended. Nah, untuk yang sudah terinstalasi di rumah saya, yang itu banyak problem itu seperti ini dosnya, merek V30 Pro, dan ini memang yang termurah, harganya mungkin sekarang 100 ribu. Kalau sekedar hanya untuk cek-cek teman-teman, maksudnya tanpa merekam, istilahnya cuma buat ngeliat-liat kayak punya saya tadi yang rumah 1 itu
ini sudah cukup. Tapi kalau untuk ngerekam full biar tidak ada masalah, saya rekomendasikan untuk merek yang SVIS 1 ini teman-teman. Oke, di sini saya sudah punya rekomendasi CCTV, yaitu merek yang sudah tidak asing lagi mungkin bagi sebagian penonton di sini. Ini mereknya SVIS C6N 1080p atau resolusinya segitu dengan kamera 2 megapiksel. Saya beli ini harganya per A nya itu adalah 290 atau 300-an ribu lah. Nah ini saya beli dua, maka paketnya agak terlalu besar dan saya sekalian sama bracketnya di dinding. Oke, jadi ada 2 dus seperti yang saya tebak. Nah bener ini bracketnya karena saya kemarin minta sama bracketnya. Jadi ini biar bisa dipasang di dinding. Oke ya. Jadi ini nanti kita dibor. Ini ada skrunya atau skrup untuk di tembok kebor, kemudian nanti dia akan menggantung seperti ini. Jadi ini dijual secara terpisah, kalau beli sendiri harganya 50.000. Oke, saya mau review dari CCTV-nya dulu. Oke, ini kita simpan dulu aja ya. Zaman sekarang saya emang gila produk Cina itu. Saya seneng sekali sama produk-produk yang dalam artian punya nilai fungsi, terlebih untuk keamanan ya. Keamanan CCTV zaman sekarang sudah mutlak untuk teman-teman miliki, karena ya kita tidak akan pernah tahu seberapa keamanan kita itu bisa tercover ya. Apalagi zaman sekarang saya rasa dunia sudah berubah, dalam artian mungkin ya tingkat kriminalitas tinggi dan sejenisnya, tapi kalau punya teman-teman daerahnya masih sangat aman ya alhamdulillah. Cuma saya tetap, meskipun di tempat saya juga belum pernah ada kronologi kejadian, tapi saya tetap melengkapi rumah saya dengan CCTV karena yang pertama murah, kemudian juga yang kedua fungsional dan memang ya butuh. Kemudian yang ketiga mudah dalam pemasangan dan pengaplikasian, tidak perlu pakai teknisi. Kemudian yang terakhir kita tidak perlu membayar secara bulanan, kecuali kalau kita berlangganan cloud atau penyimpanan secara awan atau tanpa menggunakan memori. Oke, langsung saja. Ini teman-teman, ini saya tidak akan membahas video ini berkaitan dengan spesifikasinya secara detail. Yang jelas ini saya hanya sebagai orang awam juga. Teman-teman kalau misalkan pengen tahu spesifikasi yang lebih detail, sudah banyak di YouTube yang khusus untuk membahas teknologi. Jadi di sini saya hanya ingin membahas secara real pengguna, user secara awam, secara orang normal, bukan expert ya. Nah ini SVIS ini memang merek yang sudah sangat terkenal. Ini bandel dibanding dengan merek-merek yang lain, kan ada Tahua, kemudian ada macam-macam merek-merek Cina itu kan sekarang membanjiri pasaran. Nah untuk CCTV WiFi SVIS ini sudah punya nama ya. Kemudian selain itu dia sudah berani garansi 1 tahun. Oke ya, tapi dari packagingnya ini sudah sangat bagus sekali. Kalau di CCTV yang murah lainnya ini importirnya tidak ada. Coba kita bandingkan dengan dus yang tadi ya. Oke, ini kalau produk bagus itu dia pede, percaya diri menampilkan baik itu produsen kemudian sampai importirnya. Itu bisa menjadi indikator barang Cina ini cukup niat jualan di Indonesia. Sedangkan kalau produknya itu yang pertama memang murah, kemudian di sini itu dia tampak kurang jelas, malu-malu untuk menampakkan siapa orang tua dari produk ini. Maksudnya baik itu produsen sampai importir itu enggak ada. Jadi memang harga itu ngaruh, ilmu orang lama, rego nggawa rupa, atau ada harga ada rubah itu ngaruh. Nah ini harga saya dulu beli 110.000 belum tanpa memori, dan ini harganya hampir bisa dikatakan 3 kali lipat. Nah 3 kali lipat, tapi di sini yang akan kita dapatkan apa aja, kemungkinan secara konten sama, ada charger, ada CCTV-nya, kemudian charger, ada kabel, kemudian manual book, dan ada baut skrup ya, tapi itu sudah include di sini. Berarti kurang lebih sama. Kita langsung buka aja. Dia ada, ini yang paling murah dari SVIS karena dia hanya 2 megapiksel. Ada dengan seri yang sama, dia
4 megapiksel, harganya di atasnya sekitar 500.000. Sebetulnya CCTV ini untuk indoor atau di dalam rumah, tapi juga bisa dipasang di outdoor selama itu bisa aman dari air, kemudian tidak kena cahaya sinar secara ekstrim. Artinya ya, karena sebetulnya yang untuk outdoor itu ada sendiri CCTV outdoor. Oke, kita singkirkan ya, kita ambil satu aja karena pasti sama. Ini kita dapat manual book. Oke ya, manual book. Di sini cara pemakaian dalam berbagai bahasa, ada bahasa Inggris, bahasa Cina atau Mandarin, kemudian bahasa Thailand, sampai bahasa Indonesia mungkin ada karena ada importirnya, tapi saya males buka karena instalasinya tetap sama aja. Kemudian yang pertama di sini kita ada dus seperti ini, terpisah, kemungkinan charger. Kita buka ya, ya bener, kita mendapat travel adapter. Nah dari ini aja kelihatan niat dia jualannya. Ini dari bentuknya aja cukup bagus dan berat ya. Kalau yang ini kopong. Oke, kita dapat charger, kemudian ada skrup, jadi skrupnya dapat 2 pasang ya. Kemudian di sini ini ada adaptor ternyata teman-teman. Jadi kita misalkan mau beli adaptor terpisah, ini dipasang di kayu, ini udah bisa tanpa beli adaptor aslinya. Nah ini ada ini, jadi dia bisa ngegantung ya, tinggal puter aja, puter. Tuh kan, dia udah bisa, jadi opsional. Nah ini saya kemarin tahunnya itu nggak ada ini, nggak dapat ini, ternyata dapat. Kalau tahu dapat tuh saya nggak beli ini. Buku garansi, ini garansi 1 tahun ya. Nah di sini untuk teman-teman ngebor. Jadi ini kalau mau masang ini, di kayunya itu kamu tempel, kemudian dibor pas lingkarannya ini. Jadi ini sebagai mal-malan untuk ngebor. Kabelnya juga panjang sekali. Ini kalau saya baca itu panjangnya hampir sekitar 2 meter lebih. Oke, dan ini berkualitas. Lihat kabelnya aja udah niat bagus ya. Bukan kabel universal yang istilahnya kita nggak tahu mereknya apa. Dia masih tipe yang lama, belum Type C. Dia masih Type B ya, kayak gini ya. Dia belum bolak-balik. Ini untuk unitnya yang CCTV yang utama. Nah ini bentuknya seperti ini. Dia nanti akan berputar pada bagian sini, bisa 360 derajat. Kemudian untuk naik turunnya dia juga bisa muter ini ya. Bentuknya kayak penguin. Jadi di belakangnya di sini ada untuk pot tadi daya. Kemudian yang sampingnya ini untuk LAN internet, atau ini jack RJ45, bisa pakai langsung ke router wifi. Tapi kalau teman-teman sudah ada wifi di rumah yang menyebarin pakai HP biasa, itu kasarannya nggak usah pakai ini, nanti bisa dikonekkan via aplikasi. Untuk teman-teman yang di rumahnya tidak ada wifi, nggak usah khawatir, ini bisa. Jadi di sini ada tempat memorinya. Oke ya, biasanya di belakang ini, di bawah ini diisi memori ya. Ini ada lubang micro SD. Oke, di sini ada tulisan micro SD, kemudian di sini ada tombol reset ya. Jadi ini sudah aman. Sebenarnya kalau menggerakkan ini tidak terlalu banyak, jangan sering-sering, harusnya pakai listrik karena ini di dalamnya ada motornya. Langsung saja kita instalasi, karena di rumah saya sudah ada colokan di atasnya, berarti kita tinggal merubah bracketnya ini aja. Kita pasang di dinding, kemudian nanti kita dapatkan colokan listrik di rumah. Oke ya. Nah setelah selesai instalasi, jangan lupa teman-teman untuk mendownload aplikasi SFish. Nah seperti ini di Play Store atau di iOS. Nah oke, ini saya juga baru download pertama. Kita pilih wilayah dulu. Oke, kita cari Indonesia. Oke, kita pilih Indonesia, simpan. Kemudian kita buka akun, bisa pakai Facebook ya yang lebih mudah. Nah, oke.
Oke, simpan. Lanjutan. Aktifkan tidak sekarang. Ini untuk kuncinya, aktifkan satu pemberitahuan. Oke, notifikasi izinkan. Nah, jadi di sini aplikasi ini bisa untuk produk-produk SFish. Selain CCTV juga ada banyak alat-alat dari produk SFish, misalkan kayak smart home Twitter, ada juga untuk WiFi extender. Jadi nggak hanya CCTV saja, jadi bisa tambahkan perangkat, bisa kamera, nah penampil pintu, bel pintu. Nah ini produk-produk dari SFish ya. Nah oke, ini yang penting kita sudah punya aplikasinya ini dulu, kemudian kita instalasi dulu aja. Sedikit tip dari saya sebelum kita instalasi secara teknis. Ini kalau pakai memori usahakan yang ori dan sudah kelas 10 agar nanti memori dan CCTV ini bisa sinkron. Kalau pakai memori asal yang tidak mendukung, nanti CCTV-nya tidak bisa bekerja dengan maksimal atau tidak bisa menyimpan rekaman dengan baik. Pakai yang ori, kemudian untuk kapasitas gigabyte-nya terserah. Nah itu nanti yang akan mempengaruhi untuk jangka penyimpanannya. Saya pakai 64 GB dengan resolusi saya buat bukan HD ya, pakai yang standar saja. 64 GB itu bisa untuk kurang lebih 1 minggu. Nanti kalau dia sudah penuh, dia ngeriset sendiri ya. Jadi teman-teman kalau mau pakai memori yang lebih besar bisa, karena ini CCTV-nya ini bisa sampai maksimalnya kurang lebih 128 atau 512 ya. Bentar, ini kebalik atau enggak? Oke, sampai bunyi cetik. Nah sudah terpasang, kemudian kita turunkan lagi. CCTV-nya sudah saya instalasi di sini. Usahakan tempatnya tidak jauh dari router WiFi ya, maksudnya sinyalnya yang cukup kuat. Kemudian kita ke aplikasinya. Tidak sekarang, tambahkan perangkat. Nah ini kita pilih kamera ini. Oke, jadi kita scan QR yang ada di pantat CCTV atau di dashboardnya ada. Jadi ada kode QR, kemudian pilih centang perangkat dinyalakan ini, kemudian selanjutnya. Nah, kita mulai. Colokkan perangkat sebenarnya. Oke, indikator berkedip biru. Jadi nanti di layarnya sini itu ada berkedip biru. Sudah berkedip ya. Tidak sekarang, untuk ini GPS-nya tidak usah sekarang. Nah ini kemudian kita pilih WiFi yang ada di rumah saya ya. Masukkan kata sandi WiFi-nya. Oke. Hubungkan. Koneksi berhasil ya. Di sini sudah ada tulisannya koneksi berhasil. Nah ini misalkan namanya mau diganti, saya tulis CCTV teras atas. Oke, kemudian menghubungkan ke WiFi. Nah ada suaranya, mbak-mbak itu pakai bahasa Indonesia. WiFi terhubung. Tuh suaranya, speakernya sangat keras dan jelas ya. Kita tunggu persentasenya. Oke, ini disimpan kalau sewaktu-waktu ini QR-nya di CCTV-nya hilang kena hujan. Nah, ini dibalik gambar. Nah, karena itu kan posisinya saya balik ya, aslinya kan berdiri, dibalik. Kemudian zona waktu kita sesuaikan di Hang Jakarta ini ya. Itu Bangkok, Hanoi, Jakarta. Oke, sudah. Kemudian format tanggal ini mau hari, bulan atau tahun. Nah, pilih yang bawah ini. Oke, kemudian sudah, selanjutnya.
Nah, kita gunakan kata sandi biar WiFi ini yang bisa ngakses cuma saya saja. Wah, simpan kata sandi baru ada. Nah, kita klik sini ya. Harddisk tidak diinisiasi sebelum merekam inisialisasi. Nah, ini kartu SD-nya kita format dulu biar benar-benar pure dari awal. Oke, sudah, kartu memori sudah ada tulisannya normal. Kita kembali. Nah, di sini itu kita setting PTZ-nya ini untuk mengarahkan ke kanan kiri CCTV-nya biar ke arah yang kita inginkan. Oke ya. Nah, ini tampilannya wide atau lebar sekali, dan ini sangat luas ya, sangat luas sekali ini. Di bawahnya ada hari tanggalnya. Jadi ini bagusnya itu dia lensanya wide. Nah, ini untuk mengcover seluas ini. Saya agak angkat sedikit. Oke, sudah di sini sudah lumayan bagus. Jadi nanti kalau ada mobil atau orang mencurigakan, ini sudah sangat bagus sekali untuk mengcover. Kemudian di sini ada fitur bicara. Nah, ini saya bisa mengeluarkan suara di CCTV-nya itu teman-teman dari jarak jauh. Cek. Nah, itu di CCTV-nya kalau misalkan ada kurir atau apa, kita bisa mengirimkan suara di sini. Karena CCTV-nya ada speakernya. Oke, ini delay ya. Oke. Kemudian definisi, ada Full HD, ada standar. Nah, kalau pakai Full HD nanti memorinya cepat penuh. Saya pakai standar aja. Oke ya. Jadi biar yang penting kelihatan aja. Nah, di sini ada simpanan video-video kalau dirasa dia itu ada sesuatu yang bergerak ya. Ini ada karena dia mendeteksi ada ayam lewat. Jadi mungkin dianggap itu sesuatu benda yang bergerak. Kemudian di sini ada motor lewat, dia juga menyimpan ini karena dianggap ada sesuatu gerakan. Nah, kita zoom platnya. Nah, ini agak kelihatan ya, AB6252GR. Jadi cukup lumayan, padahal ini tadi saya setting standar. Jadi baik dari bentuk orang kemudian plat itu terbaca. Ini posisi standar ya. Ini motornya Mio, orangnya kayak gini itu kelihatan ya. Jadi sangat membantu sekali. Yang kedua, jadi tadi yang satu di sana, ini satu di sini. Nah, untuk di aplikasinya kita tuh udah usah download lagi, tinggal ada tambah plus seperti ini ya. Terus kita pindai kode QR-nya sama. Kemudian nanti tinggal tambahkan. Spesialnya dari CCTV WiFi ini adalah ketika kita ingin menggunakan CCTV WiFi ini untuk satu keluarga, bisa sekali. Contoh ini HP saya tadi sebagai HP pertama yang saya gunakan untuk men-setting CCTV WiFi-nya. Kemudian ini WiFi ibu saya. Nah, kita download aplikasi yang sama, SFish, oke ya, di Play Store. Nah, kemudian pada bagian aplikasi saya ini, oke, ini nanti klik bagian sini, keluar keluarga dan tamu. Nah, ini dibagikan ke akun ini, oke ya. Nah, ini nanti intinya CCTV yang ada di rumah saya itu bisa dipantau oleh orang satu keluarga gitu teman-teman ya. Jadi ini tak kasih kode tadi, kasih pengunci. Kalau di sini enggak. Nah, ini tampilannya malam hari. Nah, ini cukup jelas ya untuk malam hari.
Ini tampilan terang, jadi ini tidak pakai lampu inframerah. Nah, ini geser untuk yang CCTV satunya. Oke. Ini pakai inframerah, jadi ini karena tempatnya gelap tapi masih cukup agak terang ya. Jadi di sini warnanya hitam putih. Ini ada pemberitahuan kalau sinyalnya kurang stabil. Oke, jadi sangat mudah sekali aplikasi CCTV WiFi merek Asus ini untuk digunakan. Tinggal kita manfaatkan sebagaimana mestinya dan membantu keamanan rumah. Semoga bermanfaat.